Guys, welcome back to my channel. Aku baru selesai ngerjain STD. Yeay. Cak, Hah? kamu tahu nggak? Apa? Anu, kita ada tugas STD. Tugas apa? Tugas bikin video. Hah, terus gimana? Untungnya kita sekelompok sih. Oke, mau juga sama ya, Bes ya? Ada yang tahu apa itu visualisasi data? Pastinya kalau dengar visualisasi, pasti dalam pikirannya visualisasi itu adalah suatu hal yang bisa dilihat oleh mata telanjang, ya kan? Nah, jadi visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafis atau visual, seperti grafik, diagram, peta, atau tabel interaktif, dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap informasi dan pola yang terkandung dalam data. Kami akan menjabarkan lebih detail nih terkait berbagai jenis visualisasi dan fungsi chart tersebut. Diagram batang atau bar chart adalah salah satu jenis grafik visualisasi data yang menggunakan batang atau balok berbentuk persegi panjang untuk membandingkan data berdasarkan kategori yang berbeda. Bar chart biasanya menggunakan sumbu koordinat X dan Y untuk menjabarkan peningkatan dan penurunan objek. Sumbu X biasanya mewakili suatu kategori atau kelompok data yang ingin dibandingkan. Contoh, melakukan perbandingan tingkat peserta keluarga berencana pada kurun waktu 2019 sampai 2023. Pada sumbu X menunjukkan perbandingan tahun secara berturut-turut dari tahun 2019, 2020 hingga 2023. Sementara pada sumbu Y diisi dengan jumlah atau kuantitas peserta yang mengikuti program keluarga berencana dalam kurun waktu tersebut. Nah, lalu gimana nih diagram garis? Diagram garis atau line chart adalah jenis grafik visualisasi data yang menampilkan informasi sebagai serangkaian titik data atau markers yang dihubungkan oleh segmen garis lurus. Ini adalah salah satu cara paling umum dan efektif untuk menunjukkan tren atau perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, biasanya diagram garis digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu dan menjadi media untuk melakukan analisis terkait peluang yang dapat terjadi di masa depan. Nah, simpelnya kayak kamu menganalisis suatu grafik atau menentukan polanya. Ketika polanya ditemukan, kamu bisa memperkirakan nih, grafik berikutnya akan seperti apa. Dari pie chart tersebut berisi 100% dari seluruh akumulasi. Dari produk 1 mengambil peran penjualan sebesar 20,6%, produk 2 mengambil peran sebanyak 36,9%, produk 3 16%, dan produk 4 26,4%. Dari data itu menunjukkan bahwa dua produk menyumbang persentase produk terbesar dibanding produk lainnya. Nah, berikutnya histogram. Nampak terdengar asing kan di telinga? Nah, histogram adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi data numerik. Ini mirip dengan diagram batang, tetapi memiliki perbedaan yang krusial. Batang-batangnya saling berdekatan atau tidak ada celah karena mewakili rentang nilai kontinu, atau disebut bin atau kelas interval. Nah, tinggi setiap batang menunjukkan frekuensi atau jumlah data yang jatuh ke dalam rentang nilai tersebut. Scatter plot. Di antara kalian, apakah ada yang tahu apa itu scatter plot? Kalau belum tahu, scatter plot atau diagram pencar adalah jenis grafik visualisasi data yang menampilkan hubungan antara dua variabel numerik. Data disajikan sebagai sekumpulan titik di mana setiap titik merepresentasikan satu observasi atau unit data. Posisi setiap titik ditentukan oleh nilai dari dua variabel tersebut pada sumbu X atau horizontal dan sumbu Y vertikal. Kegunaan paling penting dari scatter plot adalah mengidentifikasi hubungan atau korelasi antar variabel. Kalian dapat dengan cepat melihat apakah ada hubungan positif atau saat satu variabel meningkat yang lain juga meningkat, atau negatif saat satu variabel meningkat yang lain menurun, atau tidak ada hubungan sama sekali. Berikutnya box plot. Box plot adalah grafik visualisasi data yang meringkas distribusi sampel data numerik menggunakan 5 angka penting statistik. Grafik ini sangat efektif untuk menunjukkan sebaran, tendensi sentral, dan mendeteksi adanya outlier atau pencilan dalam data. Nah, box plot akan memberikan gambaran cepat tentang bentuk distribusi data secara simetris atau miring.
Pusatnya median dan sebarannya rentang interkuartil dan rentang keseluruhan. Salah satu kekuatan besar dari adanya box plot adalah kemampuannya untuk membandingkan distribusi dari beberapa set data atau kelompok data secara berdampingan.